Ngomongin soal tanaman, selayaknya manusia, tanaman juga memerlukan makanan yang disebut unsur hara tanaman. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, klik loncengnya, and let's go! Tanaman memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel yang bersifat tetap. Berdasarkan kebutuhan tanaman, unsur hara dibagi menjadi dua, yakni unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro ialah unsur hara yang esensial diperlukan dalam jumlah banyak, sedangkan unsur hara mikro ialah unsur hara yang esensial diperlukan dalam jumlah sedikit. Menurut Agustina tahun 2022, suatu unsur hara dikatakan esensial bagi tanaman jika memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, jika kekurangan unsur tersebut, maka dapat menghambat dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, jika kekurangan unsur tersebut tidak dapat digantikan unsur lain. Yang ketiga, unsur tersebut harus secara langsung terlibat dalam gizi makanan. Beberapa unsur hara mikro seperti Mn, Zn, Fe maupun Cu mempunyai keasaman. Karena pH meningkat, larutan unsur mikro menurun. Oleh karena itu, unsur-unsur ini umumnya terjadi pada pH tinggi. Unsur hara makro. Menurut Dewi Ratna Nurhayati tahun 2021, karbon, oksigen, dan hidrogen adalah bahan baku dalam pembentukan jaringan tubuh tanaman. Nitrogen. Nitrogen adalah unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman yang pada umumnya sangat diperlukan untuk pertumbuhan bagian vegetatif tanaman, seperti daun, akar, batang. Akan tetapi, kalau terlalu banyak dapat menghambat pembangun dan pertumbuhan tanaman. Fosfor. Fungsi fosfor pada tanaman diantaranya dapat mempercepat dan memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi dewasa serta meningkatkan produksi biji-bijian. Kalium berfungsi untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium banyak terdapat pada sel-sel muda atau yang banyak mengandung protein. Kalsium. Kalsium ialah molekul bermuatan dominan positif pada hampir semua tanah kecuali tanah yang pH-nya sangat rendah. Pada tanah dengan pH 4,8, kalsium biasanya ada dalam jumlah cukup untuk pertumbuhan tanaman. Pada tanah asam, kalsium cenderung tercuci dan kalsium asli sangat rendah. Pada unsur hara mikro Mn atau magnesium, larutannya tergantung pada kandungan air tanah. Di bawah kondisi tergenang, magnesium menjadi sangat terlarut dan dapat bersifat racun. Sulfur diambil oleh tanaman sebagai molekul sulfat bermuatan negatif. Dalam tanah, ketersediaan sulfur yang cukup bagi pertumbuhan tanaman dapat disuplai melalui dekomposisi dan hujan yang jatuh. Tanaman-tanaman sayur biasanya memerlukan sulfur dalam jumlah besar. Sulfur digunakan sebagai agen keasaman tanah, sering sebagai sumber pupuk. Untuk info lebih banyak, jangan lupa komen. Bye-bye. Assalamualaikum.